Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu di ruang yang sederhana ini. Terima kasih banyak sudah bersama-sama Pak Mustari. Adapun tujuan kita pada hari ini adalah untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait bagaimana proses coaching supervisi akademik itu dilakukan. Baik Pak Mustari, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Sehat ya? Sehat. Ya. Gimana kabar keluarga? Sehat-sehat. Sehat walafiat. Pak Mustari, sebagai pertanyaan pertama dari saya, mungkin Pak Mustari bisa menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Pak Mustari sebagai guru penggerak yang hari ini sementara berproses dan ketika di sekolah bertemu dengan alur berbagai macam pemikiran yang ada di sekolah. Silakan Pak Mustari mungkin bisa menceritakan, mungkin ada masalah atau apa, silakan. Oh iya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi memang sebelumnya saya menghubungi Pak Ahmad terkait dengan masalah yang saya hadapi di sekolah. Dan saya berpikir tidak ada orang lain yang bisa mungkin mencurahkan masalah saya ini selain Pak Ahmad. Makanya dari itu saya menghubungi Pak Ahmad dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyepakati hari pertemuannya. Nah, jadi begini Pak Ahmad. Di sekolah saya di SMA Negeri 1 Bukal itu kebetulan saya juga sebagai perwalian kelas 10. Pada saat rapat kenaikan kelas kemarin ada beberapa siswa yang memang saya perjuangkan melalui teknik lobby-lobby ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Bagaimana kalau siswa ini kita naikkan kelas saja? Tapi hal itu tidak terjadi Pak Ahmad. Iya. Ya, jadi tibalah pada saat kesimpulannya saya telah menarik leger nilai dan kesimpulannya itu siswa yang bersangkutan 10 mata pelajaran tidak dituntaskan dari 14 mata pelajaran. Maka dari persyaratan yang kita tuangkan dalam dokumen KOSP kita, maka siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas berdasarkan aturan yang kita terapkan di sekolah. Nah, pada saat tidak naik kelas, nah ini justru menjadi permasalahan di luar daripada sekolah, di mana orang tua yang bersangkutan ini secara narasi di luar telah menghubungi guru-guru lain yang berdomisili di desa tempat sekolah itu, bahwasanya akan melaporkan saya ke pengacara. Saya tidak tahu pengacara yang bagaimana Pak. Yang jelas hanya begitu saja akan dilaporkan karena siswanya tidak naik, anaknya itu tidak naik kelas. Jadi saya bingung apa masalah saya sebenarnya. Nah, jadi saya hanya menyampaikan pesan kepada teman-teman guru, jika ada orang tua yang bersangkutan datang, silakan kasih nomor saya, hubungi saya, dan saya berada di tempat. Kalau perlu datangi rumah saya akan jelaskan dengan baik bagaimana alurnya. Begitu masalahnya Pak Ahmad. Oke, baik Pak Mustari. Dari apa yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa tujuannya Bapak menceritakan ke saya? Jadi begini Pak Ahmad, karena saya menganggap masalah ini adalah masalah yang sangat berat bagi saya, maka saya butuh seorang teman yang mungkin bisa memberikan saya bagaimana arahan-arahan supaya saya bisa keluar dari masalah saya ini. Dan orang itu saya yakin dan percaya Pak Ahmad bisa membantu saya dalam hal itu. Gitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Semoga masalah ini bisa cepat ada solusinya. Dan Pak Mustari, ketika Bapak menceritakan masalah tadi kronologisnya, kira-kira setelah Bapak menghubungi semua orang-orang yang terkait masalah tadi, hal-hal apa saja yang Bapak identifikasi dari persoalan ini? Iya, jadi saya menghubungi rekan-rekan guru lain itu. Nah, ternyata pokok permasalahannya ini Pak Ahmad,
siswa yang bersangkutan karena memang dia tidak naik kelas di sekolah kami, maka dia pindah ke sekolah yang masih satu kecamatan. Itu SMK, pindah ke SMK. Iya. Nah, pada saat siswa yang bersangkutan datang ke sekolah membawa surat lolos butu dari sekolah tujuan, maka saya di situ heran, kenapa diterima dia di kelas 11. Iya, iya. Yang sebenarnya siswa ini Tidak naik naik kelas. kelas, tetap tertinggal di Mestinya kelas dia di 10. kelas 10. Ya. Makanya lewat lolos butu itu saya terpanggil untuk menghubungi salah satu teman guru yang kebetulan lokasi kesiswaan di sekolah itu. Nah, jadi saya tanyakan kenapa sampai menerima siswa ini di kelas 11, apa dasarnya? Nah, ternyata dasarnya adalah laporan orang tua wali yang bersangkutan bersama kakaknya yang kebetulan juga ada seorang guru di SMP. Iya. Nah, jadi laporan orang tua dan walinya itu kakaknya bahwa yang bersangkutan naik kelas dari situ. Jadi Padahal nyatanya tidak. iya tidak naik kelas. Makanya dari situ saya sampaikan kepada Pak Kasih Kesiswaan sekolah tujuannya bahwa siswa ini tidak naik kelas. Nah, jadi tetap akan kami berikan sesuai permintaan berkas yang diminta oleh SMK tersebut. Oke ya. Kami akan keluarkan, tapi apakah dia akan diterima di SMK sana itu kami tidak bisa tahu. Yang jelas kami mengeluarkan. Tapi kalau berdasarkan berkas yang diminta, maka siswa tersebut harus di kelas 10 karena bertentangan dengan aturan. Makanya dari itu kepala sekolah dan lokasi kesiswaan mengatakan kepada saya, mereka akan tinjau kembali surat lulus butu itu. Nah, dari sinilah timbul permasalahan. Siswa itu telah miskonsepsi terkait pembicaraan saya dengan lokasi kesiswaan, sehingga dia melaporkan kepada orang tuanya bahwa saya menelpon pihak sekolah tujuannya itu jangan dinaikkan di kelas 11 di sana, padahal bukan seperti itu. Iya, iya. Gitu, Pak Ahmad. Oke, dari identifikasi masalah yang Bapak sudah lakukan, itu sangat jelas bahwa di sini ada miss yang terjadi Iya. antara siswa, kemudian orang tua, bahwa ini sesungguhnya harus betul-betul dari Pak Mustari sendiri sebagai guru atau wali kelas memang harus punya rencana Iya. apa yang harus dilakukan oleh Bapak ketika masalah sudah ada, sudah tahu jelasnya seperti apa, sudah identifikasi sudah selesai. Iya. Nah, apa ya kira-kira rencana Bapak selanjutnya? Ya, sebetulnya begini Pak Ahmad, karena masalah ini sangat besar menurut saya, maka saya juga keluar dari masalah ini dengan cara menyelesaikannya. Maka saya berencana ke depan itu mengunjungi orang tua yang bersangkutan siswa ini, memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa inilah yang terjadi sebenarnya. Hanya saja ada keraguan di hati saya Pak Ahmad, secara konteks wilayah, ya ada keraguan ketika saya mengunjungi di sana terjadi mungkin cekcok, itu yang saya takutkan. Makanya melalui rencana saya ini, saya menghubungi pihak sekolah dulu, dalam hal ini kepala sekolah yang kebetulan ada tinggal di wilayah sekitaran sekolah itu. Jadi saya melalui kepala sekolah dulu, nanti kepala sekolah yang akan memberikan perpanjangan penyampaian terhadap orang tuanya. Iya. Nanti ketika diiakan akan dipertemukan, di situ akan mungkin saya jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Gitu Pak. Jadi rencananya Bapak adalah akan mengunjungi orang tua wali murid supaya kemudian miskonsep yang itu tersampaikan juga kepada orang tua yang bersangkutan. Iya, gitu sebenarnya. Nah, dari rencana Bapak ini kira-kira dalam hal mewujudkan rencana tadi sebagai bentuk tanggung jawab dari sebagai wali kelas, kira-kira siapa yang Bapak harus libatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi kalau untuk keterlibatan orang-orang dalam masalah saya ini Pak, itu jelas yang pertama itu adalah kepala sekolah, karena beliau yang punya perintah penuh di dalam sekolah, maka saya harus melibatkan kepala sekolah dalam hal masalah saya ini. Kemudian rekan-rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran di kelas saya tersebut. Nah,
karena siswa tersebut telah tidak menyelesaikan tugasnya, tidak tuntas di 10 mata pelajaran, maka yang harus saya libatkan dalam masalah ini, yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini adalah guru mata pelajaran yang tidak menuntaskan siswa saya tersebut. Jadi kurang lebih ada beberapa Pertama kepala sekolah ya. kepala sekolah. Kemudian guru mata pelajaran yang 10 tidak tuntas ya, itu. yang terkait mata pelajaran tadi yang tidak tuntas ada 10. Iya. Ada lagi yang mungkin dilibatkan supaya kemudian solusi yang akan Bapak lakukan itu betul-betul tidak berat sana, tidak berat sini, tapi memang betul-betul semua legowo. Iya. Siapa lagi yang mungkin dilibatkan dari sana? Jadi yang saya libatkan itu mungkin yang ketiga Pak Ahmad, saya bisa melibatkan Wakasek Kesiswaan karena dia yang tahu persis keadaan siswa di sekolah saya. Nah kemudian dia juga tahu konteks wilayah di sana karena kebetulan Wakasek Kesiswaan juga berdomisili di sekitaran sekolah itu. Kemudian karena ini memang kekhawatiran saya akan terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada saat proses penyelesaian masalah ini saya meminta kepada kepala sekolah untuk mengundang komite sebagai perwakilan daripada orang tua. Jadi sebagai penengah di sini antara orang tua dan kami sebagai pendidik di sekolah. Oke. Gitu Pak. Oke, dari wujud tanggung jawab Bapak yang orang-orang dilibatkan, setelah berkumpul kira-kira apa yang akan dilakukan? Kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, komite, apa yang mau dilakukan di situ? Ya. Jadi yang dilakukan Pak, jadi pertama mungkin pertemuan itu ketika terjadi Pak, Iya. bisa mungkin akan dibuka secara resmi pertemuannya, yang dibuka oleh Wakasek Kesiswaan. Kemudian setelah itu kita jelaskan kepada orang tua bahwa begini masalah yang benar-benar terjadi kepada anaknya. Kemudian kami akan memberikan semua data-data yang menyangkut tentang kenapa anaknya tidak bisa naik kelas. Kemudian miskonsepsi yang terjadi yang disampaikan oleh anaknya akan kami luruskan di situ. Karena kebetulan yang mendengar saya sedang menelpon dengan Wakasek Kesiswaan SMK tujuan itu adalah Wakasek Kesiswaan SMA 1 Bukan sendiri. Iya, Jadi dialah yang menjadi yang meluruskan bahasa saya itu. Oke. Gitu Pak. Oke, baik. Dari yang Bapak ceritakan, orang-orang yang terlibat, kemudian apa yang mau dilakukan, dari Bapak sendiri, kira-kira apa ide yang Bapak ingin sampaikan kepada orang-orang yang akan menggunakan tadi berkomunikasi tadi secara langsung itu? Iya. Jadi saya mungkin punya gagasan kepada teman-teman, rekan-rekan sejawat yang tenaga pendidikan di sekolah itu akan menyatukan sebuah persepsi, dan ini akan kita perkuat aturannya di dokumen sekolah kita atau SP, supaya nanti tidak ada saling tumpang tindih. Iya. Jadi ketika ada pelanggaran, jelas pelanggaran itu tertuang di dokumen kita, itu kita jelas menarik kesimpulan. Gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengambil sebuah tindakan yang tidak mendasar. Jadi harus ada dasarnya. Jadi saya mungkin menyampaikan ide kepada teman-teman bahwasanya ketika ke depan nanti ini menjadi sebuah pembelajaran, jika akan terjadi lagi, kita punya dasar untuk mengambil sebuah tindakan. Gitu. Oke, dari hal-hal yang Bapak jelaskan terkait tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas, kira-kira format yang akan Bapak buat itu kira-kira seperti apa dalam pertemuan itu nanti yang terjadi? Apakah ada format yang harus ditandatangani bersama atau seperti apa? Ya, kalau saya hanya semacam surat bagaimana? Semacam surat perjanjian bagaimana dengan orang tuanya. Karena memang sebelum-sebelumnya kita mengundang orang tua wali yang bersangkutan itu membuat sebuah kesepakatan dengan sebuah surat itu, surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi. Jadi dengan surat itu tetap diulang karena kita tidak punya dasar sebelumnya. Makanya
format yang akan disampaikan, tapi secara internal sekolah saja. Oke. Kita tuangkan dalam dokumen OSP kita, supaya kalau saat mengambil tindakannya betul-betul kita punya dasar. Iya. Saya kira permasalahan yang Bapak sampaikan tadi jelas kronologisnya, kemudian nanti eh, sudah teridentifikasi masalah-masalahnya, kemudian sampai pada rencana yang akan dibuat, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, dari apa yang Bapak sudah sampaikan ini, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak tarik dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi? Ya, jadi gini Pak Ahmad, kalau bisa disimpulkan dari permasalahan ini, tidak semua orang yang kita perjuangkan itu bisa membantu kita. Okay. Karena saya mengambil pelajaran, saya bersikap sebagai orang tua bagi siswa ini, bahkan melakukan lobby terhadap guru mata pelajaran yang bermasalah, bagaimana meluluhkan hati guru itu agar memberikan nilai yang memang secara standar saja, yang penting secara ikhlas. Tapi memang itu tidak terlaksana, tidak dilihatkan oleh guru mata pelajaran. Nah, orang yang saya perjuangkan malah justru menjadi yang menjerumuskan saya. Nah, kesimpulan saya hanya satu, Pak Ahmad. Kita tidak boleh terlalu dekat mungkin dengan orang, dengan siswa, karena bisa-bisa siswa itu menganggap remeh kita, dia bisa mengantarkan kita. Di suatu saat dia bisa mengentengi kita. Makanya kita harus menjaga, mungkin tidak boleh juga terlalu dekat bersikap sebagai teman. Tidak sesuai profesi kita saja sebagai seorang pendidik. Iya. Saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi itu bagi saya itu adalah solusi terbaik untuk Bapak. Insya Allah konsep, kemudian rencana dan tujuan tadi bisa dilakukan dan semua dapat solusinya, dan saya yakin ini pasti ada solusi yang terbaik. Ya. Bagaimanapun pendekatan yang Bapak sudah lakukan itu sudah pas dengan berkolaborasi dengan orang lain, kepala sekolah, dan semua orang-orang yang terlibat itu ada langkah-langkah yang tepat. Ya. Saya kira ini adalah bentuk responsibility-nya Bapak sebagai wali kelas. Terima kasih banyak atas sesi coachingnya pada sore hari ini. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Saya kira kesimpulannya Bapak sudah sampaikan tadi, kemudian apa yang mau dilakukan itu Bapak sudah sampaikan sama saya. Saya mengapresiasi itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan sama saya ini juga mungkin akan berdampak pada guru-guru yang lain. Terima kasih banyak atas ceritanya, atas jawaban-jawabannya. Saya akhiri pada pertemuan pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad.